Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ini Mas Fahmi di Sekretariat PWI Banjarnegara. Tempatnya seadanya, tapi alhamdulillah kita difasilitasi berupa dari pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ada bakal calon Bupati Banjarnegara, Mas Fahmi Umar Irawan, dan sendiri Jati Setiaji, terus ada Mas Uce. Kita ingin ngobrol-ngobrol nih Mas Fahmi. Kita ingin ngobrol-ngobrol. Kita santai aja, jadi sambil makan minum. Seadanya juga. Ini Mas ya Mas, panggilannya belum Bapak ya? Iya, masih muda kan kayaknya masih muda nih. Kita terutama terus kemudian masyarakat kepengen mengenal sosok bakal calon Bupati Banjarnegara yang nanti akan berkontestasi di November tanggal 27 besok. Nah, barangkali kita kasih kesempatan buat Mas Fahmi untuk memperkenalkan diri. Siapa sebenarnya Mas Fahmi? Siapa sebenarnya ini Mas Fahmi sebenarnya siapa kok berani-beraninya nih kok tahu-tahu muncul namanya menjadi bakal calon. Beberapa mungkin kan ada yang tahu nih kalau kita jalan dari Banjarnegara ke Purwokerto udah mobil banyak ini di mampir wah ini punyanya Mas Fahmi ada seperti itu. Terus ada yang juga yang ini yang dulu di Pucang yang ini Kades. Nah sebenarnya yang aslinya Mas Fahmi itu siapa mungkin bisa diceritakan itu Mas Fahmi. Masih banyak nih teman-teman yang mungkin ada yang masih tahu sedikit, ada yang belum tahu nanti seperti apa. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Fahmi. Orang nyebut saya itu Fahmi. Nama panjang saya Fahmi Umar Irawan. Saya kelahiran dari kota Desa Wanadadi. Oh, jadi iya Desa Wanadadi Sipuja dulu. Anu ya, asli Banjarnegara ya. Iya, asli Banjarnegara. Lokal pride lah istilahnya. Lokal pride. Besar di Desa Gemuruh. Tapi sekarang yang di tempat ini adalah di Pucang. Oh, gitu. Dan ada usaha di Desa Semampir. Jadi saya ada 4 desa yang sepertinya membesarkan saya. Ada semua ya. Terus kemudian apa nih kalau motivasi? Siapa nih sebenarnya? Kan sebenarnya Mas Fahmi ini bukan hanya orang lahir Wanadadi, Gemuruh, Pucang, bukan hanya itu. Kalau orang yang seperti itu mungkin lebih banyak. Tapi orang yang lahir di Wanadadi ini kok tiba-tiba muncul menjadi bakal calon bupati. Nah ini sebenarnya backgroundnya dari Mas Fahmi Umar Irawan ini apa nih sebelumnya ini? Background saya itu di perdagangan. Gitu. Ya dari perdagangan mobil sekarang merambah ke tetap masuk di dunia otomotif, merambah ke dunia karoseri. Gitu. Jadi di mobil itu udah lumayan lama Mas, 2005 sampai 2018 sampai sekarang pun masih di mobil ya. Terus 2018 saya mendirikan perusahaan PT Banjar Motor Group, kasih nama NGM Karoseri. Oh, ya di Gemuruh. Iya. Sudah punya banyak berapa itu karyawan yang karyawan nggak banyak, hanya sekitar 200 sampai iya. Artinya ada yang freelance juga, gitu. Yang freelance juga banyak, yang harian juga banyak, gitu. Dan 50% orang Banjarnegara, 50% orang luar kota. Ya, ini kan enak gitu Pak. Udah ngurusin itu, udah berjalan, jalannya ritmenya udah ketemu, udah bisa membantu, udah mempekerjakan 200 orang gitu. Kok mau-maunya nih, apa nih motivasinya? Kok mau-maunya ngurusin Banjarnegara yang ya mungkin masih banyak PR nih. Kok mau-maunya apa yang bikin Mas Fahmi ini mau loh? Sebenarnya gini Mas, dulu tuh saya udah punya janji sendiri ya. Di umur 40 tahun itu saya harus lebih slow daripada sekarang.
Gitu. Intinya memang saya terjun di dunia usaha itu sejak 20 umur 20 tahun sampai sekarang 39, ya kan? Memang 40 sampai naik saya berjanji saya ingin apa ya, mengabdi. Gitu. Itu janji saya Mengabdi, ya. ya. Jadi bukan karena saya hanya ingin mengabdi aja. Saya selama 20 tahun ingin menunjukkan prestasi saya, ingin menunjukkan apa yang harus apa namanya orang tahu tentang saya, ya kan? Jadi kalau untuk sekedar maju ke dunia politik atau maju menjadi pemimpin atau maju ingin jadi bupati tapi nggak punya dasar, ya kan, nggak melewati fase sulitnya, yaitu nanti orang menilai seperti apa. Dikirain maju hanya ingin memperkaya diri atau maju hanya ingin menjadi pejabat, bukan. Tapi ingin maju, ingin yang lebih baik lagi. Belanja negara. Kontribusi juga. Iya, memang dari awal itu saya cinta pada negara. Di antara 3 bersaudara, saya tidak mau merantau. Tidak merantau. Jadi mulai awal kali kan juga di Banjarnegara. Banjarnegara. Dan dari usaha saya pertama itu kasih bengkel pun Banjar. Saya kasih nama Banjar Motor. Gitu. Sampai sekarang menjadi perusahaan PT, saya kasih Banjar Motor. Artinya kalau untuk sukses menjadi sukses sebenarnya tidak harus keluar kota ya, di Banjarnegara juga bisa. Seperti Mas Fahmi ini yang sekarang sudah bisa mempekerjakan 200 orang, artinya meniti karir bisa dari nol pun bisa di Banjarnegara, tidak harus merantau. Iya. Jadi semua itu tergantung dengan motivasi diri sendiri ya. Iya. Kalau kita ingin memberikan motivasi kepada diri sendiri, wah saya pokoknya harus dari nol, dari kecil saya ingin di kota sendiri. Gitu. Tapi ada kan yang pesimis, saya harus merantau ke luar kota karena di Banjarnegara sulit gitu. Ada juga yang seperti itu. Kita pernah merantau aja, maksudnya ini pernah merantau. Kita merantau. Merantau di sana udah pulang kita lewat. Oke, Mas Wahid tadi sempat disampaikan nanti umur 40 pengen slowdown ya. Padahal kan ada yang banyak ngomong di bupati itu nggak boleh capek, nggak boleh pagi, siang, malam harus melayani masyarakat. Ini gimana Mas Wahid? Justru gini Mas, untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya cuma sekedar di belakang orang-orang banyak, tapi menjadi pemimpin itu harus punya dasar. Satu, etos kerjanya, kan? Etos kerjanya harus benar-benar totalitas. Terus apa namanya, kemampuan dalam integritas itu harus punya. Nah, namun saya pribadi sendiri, ya kan, selama menjadi seorang pengusaha itu memang mau nggak mau itu harus punya integritas, harus target, harus lolos. Jangan sampai kita punya karyawan atau punya nanti apa namanya pemerintahan nggak bisa memenuhi target, tetap harus tidak lepas dari itu. Jadi kenapa kok saya sekarang ingin maju ke Banjarnegara, gitu kan? Ya saya punya dasar-dasar. Seandainya saya terpilih, ya kan? Dari awal saya menjadi seorang pengusaha yang biasa tertekan, yang biasa harus punya target, yang terbiasa harus menyelesaikan permasalahan. Itu sudah jadi bahan saya untuk maju ke pemilihan bupati ini. Digembleng lah ya. Ya, maka dari itu makanya kalau kita melihat calon-calon yang pada dasarnya belum pernah digembleng, kan? Pada dasarnya belum pernah melewati fase-fase yang sulit, kan? Belum pernah totalitas pekerjaan dari pagi sampai pagi lagi, itu saya lihat nanti yang biasa-biasa saja, gitu. Kayak ini loh pepatah yang katanya nelayan hebat itu lahir dari ombak-ombak besar katanya. Betul. Juga
Untuk raja hutan pun tidak mungkin dari hewan peliharaan. Oh Ya iya, kan? betul, ya. Raja hutan pun lahir dari Dia harus iya dari hewan yang buas. Ya, Gitu. iya, iya. Jadi memang harus ditempa gitu ya. Dewi. Iya. Yang seperti ini, yang seperti ini, seperti ini. Dan nggak boleh sakit gitu. Iya. Iya, betul. Tanggung jawabnya juga besar. Itu juga banyak yang menanyakan, Mas Wahmi kan sudah enak kan punya usaha sebesar itu itu maksudnya kan tadi. punya usaha sebesar itu terus kenapa mau ditinggal, itu PR berat buat saya memang. Apa nggak sayang gitu? Iya, padahal di dunia karoseri itu, di dunia usaha saya sekarang ya, itu wajib namanya kontrol, pengawasan itu nomor satu. Jangan sampai pengawasannya lengah atau kontrolnya pun nggak baik. Gitu. Saya sudah terbiasa jadi mandor, gitu. Dan sudah terbiasa jadi karyawan. Meskipun saya jadi pimpinan di perusahaan saya sendiri, alhamdulillah banyak orang yang bilang saya nggak punya mental bos. Gitu. Saya tetap bisa menjadi mental karyawan. Karena bagaimanapun saya usaha dari bawah, merintisnya dari kecil, harus mau nggak mau bertahan. Karena untuk menjadi juara itu gampang, tapi untuk bertahan itu yang susah. Ya enggak? Nah, ini Mas Romi, di kesehariannya kan sudah biasa berkutat dengan karyawan-karyawan. Iya. Barangkali setiap minggu atau setiap bulan, barangkali kan mungkin ada seorang yang kasih lamaran ke kantor gitu. Di Banjarnegara seperti apa? Selama ini, Mas, sebelum saya terjun ke dunia karoseri, itu di dunia mobil itu nggak seperti se-ekstrim sekarang karoseri. Karena di karoseri itu karyawan itu banyak pasti. Dan teman-temannya yang di rumah nganggur itu kan seolah-olah tuh pasti pengen tahu ada lowongan nggak. Dan kebanyakan itu mereka datang melamar, nekat melamar itu dia nggak punya skill. Nah, mau nggak mau kan, seandainya dia keterima, saya harus mengajari dari nol. Saya harus investasi SDM kepada mereka. Gitu. Dan minimal itu setiap hari 10 orang melamar pekerjaan. Setiap hari? Setiap hari. Itu orang dari dalam Banjarnegara aja Pak campur-campur. Rata-rata hampir 85% orang dalam Banjarnegara. Iya. Jadi bisa dikatakan banyak juga nih orang Banjarnegara yang masih butuh kerja gitu ya. Sangat. Nah, Mas Romi, ini ngomong soal pengangguran, butuh lapangan kerjaan ini berdasarkan survei dari BPS ya, itu tingkat pengangguran terbuka di Banjarnegara cukup tinggi, 6,26% warga Banjarnegara nganggur. Ini lebih tinggi daripada angka pengangguran di Jateng yang 5,13 dan nasional yang 5,32%. Permasalahan pengangguran di Banjarnegara ini menurut Mas Fahri gimana? Apakah karena minimnya lapangan pekerjaan yang ada atau masyarakatnya sendiri yang memilih pekerjaan atau gimana nih? Menurut pengamatan Mas Fahri sebagai pengusaha dan bakal calon. Kalau menurut saya pribadi ya, jadi untuk di Banjarnegara itu masih jarang sekali lapangan pekerjaan. Apalagi dengan ekonomi yang seperti ini, kan? Ekonomi seperti ini, baik itu di luar kota atau di Banjarnegara, semua susah. Seperti ini tuh susah gitu ya. Iya. Seperti itu mas sekarang Iya. susah gitu. Ya? Dengan keadaan ekonomi seperti ini, memang orang untuk mencari pekerjaan itu susah. Apalagi di Banjarnegara ya, notabene bukan kota yang banyak perusahaan atau banyak investor yang datang. Hanya orang-orang pribumi aja ya mungkin yang kebanyakan bikin usaha di Banjarnegara. Tapi untuk investor sendiri masih kurang. Terus apa nih Mas Fahmi? Yang menurut kacamatanya Mas Fahmi itu apa yang membuat seperti itu? Investor yang masuk sini
atau di sini juga masih ada banyak penganggur lapangan pekerjaan, apa yang mungkin jadi kesan ini? Jadi kemungkinan ya investor untuk datang ke Banjarnegara itu kecil. Itu karena satu, memang Banjarnegara itu kota terjepit ya, kota di tengah-tengah itu kan. Itu untuk infrastruktur mobilitas saja masih kurang. Contoh jalan tol aja gini ya. Jalan tol nggak ada di Banjarnegara, kan? Jadi mau nggak mau harus orang-orang Banjarnegara aja yang harus bisa membuka perusahaan atau membuka tempat usaha yang banyak gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri di Banjarnegara, kenapa kok investor pada nggak mau datang atau masih jarang? Itu semua sebenarnya tergantung dengan pemerintahan juga Banjarnegara. Seandainya pemimpinnya kok bisa mendatangkan investor dari luar kota, dari mana aja, kemungkinan Banjarnegara terbuka sekali untuk investor untuk membangun pabrik, membangun perusahaan. Bahkan dari pabrik itu kan nanti terserap banyak karyawan kan, ratusan karyawan masuk. Itu mengurangi pengangguran. Itu mungkin solusi itu Pak ya, mungkin Mas ya, yang mungkin nanti ketika menjadi bupati Banjarnegara, orang sendiri kan akan terbuka mendatangkan investor dari luar kota gitu. Iya. Sama tadi ada yang menarik juga, ketika investor belum masuk, yang orang dalam harus dibantu. Iya betul. Secara investasi, betul. secara keamanan, finansial, mungkin bantuan untuk mensubsidi usahanya. Iya. Jadi kalau menyikapi tentang investor asing datang itu sebenarnya juga ada komunikasi. Saya punya usaha sekarang, kan investor yang datang atau konsumen yang datang, kan bukan bikin produk di tempat saya itu hampir seluruh Indonesia, gitu. Mereka datang jauh dari Papua, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera. Itu semua tergantung marketing, tergantung pemimpinnya. Itu. Kenapa kok bisa menarik Banjarnegara nih? Kenapa kok bisa menarik nih MGM? Produknya bagus-bagus, produknya kenapa kok di Banjarnegara seperti ini? Kita komunikasi. Gimana caranya nanti investor datang itu harus punya trik sendiri. Gimana caranya bisa menarik, kan? Di sini loh UMR masih murah, gitu kan? Perizinan nanti kita permudah atau keamanan kita jamin. Itu salah satu yang nanti bisa menjadi investor masuk ke Banjarnegara. Jadi meskipun kotanya terjepit seperti itu, tapi ada keuntungan-keuntungan lain yang bisa dimanfaatkan. Tetap harus optimis, kan masih banyak pintu menuju Roma. UMR masih rendah. Ini ada yang menganggap negatif, tapi kalau di kalangan pengusaha investor ini jadi positif ya, karena di luar kota. Karena investor akan tertarik karena biaya untuk tenaga kerjanya bisa murah gitu. Sudut pandang yang menarik, karena selama ini yang kita dengar UMR orang kecil paling rendah di Jawa Tengah. Justru ini malah menjadi magnet ya, jadi magnet investor untuk masuk ke Banjarnegara seharusnya. Berarti nanti kedepannya potensi Banjarnegara diantaranya mungkin ada pariwisata dan sebagainya, itu yang bisa kita masuk dijual ke luar gitu. Ya itu, kembali lagi ke diri sendiri, ya kan? Seandainya nanti saya jadi pemimpin, saya harus punya optimis yang luar biasa, kan? Saya dulu waktu kecil, waktu baru terjun ke dunia usaha, saya optimis, saya harus bisa. Nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa, harus bisa. Karena kalau kita yakin, kan, semua akan terjadi. Gitu. Jadi saya sebagai masyarakat Banjarnegara, kan, maju ke kontestan jadi bupati itu tidak serta merta hanya pengen maju. Kita harus ngasih terobosan, ide-ide yang selama ini kita terapkan di perusahaan sendiri atau di kehidupan kita masing-masing sehari, kan?
Itu yang penting itu Banjarnegara saat ini adalah terobosan. Mungkin bisa kali ya ada bocoran sedikit. Terobosan mungkin ya. Apa nih mungkin yang ditawarkan nih misalnya baik aja dengan lapangan pekerjaan mau mungkin dengan kemiskinan, pariwisata. Ini terobosan apa yang sekiranya nanti bisa nih ketika menjadi pemimpin negara. Jadi gini, saya berjanji pada diri saya sendiri. Ketika nanti seandainya saya terpilih, faktor hal kecil yang akan saya kerjakan. Karena hal yang kecil ini yang biasanya orang lain lewati. Kita tanamkan dasar diri, motivasi diri. Seandainya nanti saya terpilih jadi bupati, ya kan? Saya akan keliling ke seluruh sekolah-sekolah di Banjarnegara dan memberikan motivasi sejak dini kepada anak-anak sekolah generasi penerus. Karena keluar sekolah, lulus sekolah itu egoisnya banyak sekali. Saya harus kuliah tinggi, saya harus sekolah di sini, saya harus merantau di sana, saya harus bekerja di luar negeri, harus bekerja di luar kota. Itu biasanya orang kalau udah kelas 3 SMA, itu pemikirannya udah macam-macam. Ada yang kepengen ke luar negeri, ada yang kepengen sekolah tinggi ke luar kota. Nah, dari pertama kita datang ke sekolahan itu, kita memberikan motivasi. Gimana caranya kita memberikan rangsangan-rangsangan positif kepada anak-anak sekolah, biar egonya tidak melambung tinggi. Ayo kita bangun desa sendiri, bangun kota sendiri. Seandainya sudah lulus dari sekolah. Karena saya dulu juga bisa seperti ini sekarang karena saya selalu menyerap motivasi. Itu mengubah mindsetnya. Iya. Ya. Kita kalau tidak ada ke situ hanya pelajaran kurikulum kan, tapi tidak ada yang memberikan motivasi kan. Ini loh, saya baru dapat motivasi dari Pak Bupati. Memang kita harus kreatif, kita harus disiplin, menyiapkan sejak dini untuk ke dunia usaha atau ke dunia luar sekolah ini. Tapi tentunya mungkin diiringi juga dengan itu ada investor yang masuk sini. Jadi ketika dia lulus, ketika mau berkarya, mau betul. Ada ada pintu-pintu sini ya, gitu. Itu. Jadi emang motivasi itu penting sekali menurut saya. Tidak hanya sekedar motivasi. Saya loh ini membuktikan. Dulu saya lulus sekolah, sebelum lulus sekolah, saya harus punya pikiran masa depan. Saya harus punya pikiran untuk nantinya gimana. Itu. Nah, itu salah satu PR saya. Mungkin anak-anak sekolah dulu yang mau lulus, saya datang. Saya kumpulkan jadi satu wadah di sekolah tersebut, kan? Memberikan motivasi, minimal ada rangsangan dalam pikiran mereka masing-masing untuk bisa siap-siap berkarya di luar sekolah. Karena juga ini untuk menuju generasi emas katanya ya, betul. Tahun berapa? 45 ya saudara? 45. Ya, menarik sekali karena selama ini berbicara soal anak sekolah biasanya unsur pendidikannya yang ditekankan. Ini malah justru motivasi anak biar tetap semangat, bisa tidak terpaku pada harus kerja di luar daerah, harus bangun desa, bangun kabupaten, termasuk juga wirausaha juga. Nah, ini apabila nanti banyak wirausahawan, terus banyak muncul UMKM, otomatis kan nanti angka kemiskinan berkurang. Karena untuk angka kemiskinan itu sendiri di Banjarnegara masih cukup tinggi. Masih merah ya? Masih merah. Lapor merah ya? Masih di 2022 itu masih 15,20%. Kalau data dari BPS ada sekitar 151,25 ribu. Nah, ini ngomong masalah kemiskinan sebenarnya juga agak rancu ya, karena
definisi miskin sendiri kan agak, ya dia orang rumahnya gedong tapi tidak punya pekerjaan, akhirnya masuk golongan miskin. Ya rumahnya sederhana tapi tanahnya di mana-mana gitu kan, banyak seperti itu Bang. Nah kalau untuk mengeneralisasi sendiri di Banjarnegara khususnya, kemiskinan yang akan ditangani di eranya Mas Fahmi nanti apabila dipilih menjadi bakal Bupati Banjarnegara, jadi Bupati Banjarnegara, seperti apa Mas Fahmi? Solusi-solusi terobosan yang akan dilakukan. Maka dari itu saya nanti terpilih menjadi bupati, saya akan berjanji, saya akan keliling ke seluruh sekolahan di Banjarnegara, baik itu SMA atau MA ataupun kejuruan. Karena bagaimanapun kesuksesan orang itu tergantung kesadaran diri. Saya harus menekan, harus datang ke sekolahan. Gimana caranya anak-anak sekolah itu sadar. Ada yang tidak sadar karena egonya, ya kan? Terus mau nggak mau saya harus memberikan motivasi kepada dia karena kesadaran itu paling penting. Siap-siap, jangan sampai kamu lulus belum siap. Lulus ya harus sadar kamu anaknya orang nggak punya. Kamu sadar kamu anaknya bapaknya dah broken home atau apa yang lain. Jadi menyiapkan sejak dini agar generasi-generasi muda, generasi emas itu timbul aja. Itu jangan hanya sekedar lulus sekolah langsung merantau itu salah. Kalau bisa dikasih motivasi gimana caranya sadar peluang-peluang yang ada akan harus dimiliki. Itu terutama di kejuruan sekarang kan, seorang laki-laki atau perempuan sekarang kalau bisa itu ya punya skill yang banyak. Jadi jangan lulus sekolah nganggur, main-main sama temennya, hura-hura, kan? Kita harus sadar bahwa kita butuh ekonomi, butuh pemasukan setiap hari. Ya, ketika timbul kesadaran itu, kemudian ada keluar dari zona miskin dari dalam ya Pak? Iya, dalam diri sendiri. Karena gini Mas, saya dulu SMP, SMA, teman-teman pada studi itu, saya enggak. Karena saya sadar, bapak saya nggak mampu, ibu saya nggak mampu. Nah, setelah sekolah, saya harus kerja, bantu kerja di bengkel, itu saya Mas. Jadi karena kesadaran itu paling penting. Gitu. Sedangkan anak-anak muda sekarang rata-rata nggak mau atau nggak mengenali itu. Gengsi. Iya, jadi tingkat gengsinya itu akan timbul setelah di sekolahan. Itu banyak. Maka dari itu, dari awal aja kita harus ngasih motivasi terobosan itu biar generasi-generasi muda berikutnya tumbuh pengusaha, tumbuh orang-orang pintar. Ya. Gitu. Dan itu bisa memutus mata rantai miskin. Betul. Ini miskin anaknya sadar nih. Iya. Akhirnya mulai dari ini udah nggak miskin lagi. Iya. Dulu orang tua misalnya kok nggak punya ekonominya kurang lah ya, punya ya. Tapi anak bisa membantu dengan nama baik anaknya itu bisa terangkat juga nama baik orang tua. Gitu. Ya alhamdulillah kalau misalnya kok saya punya dasar seperti itu, saya punya dasar untuk memberikan motivasi kepada anak-anak sekolah. Karena dari anak-anak sekolah itu penting sekali. Jadi ya, bukan hanya sekedar motivasi, tapi contoh nyata, pengalaman hidup nyata, gitu ya. Betul. Masalah contoh nyata nih, benar-benar pas zaman mudanya benar-benar mulai dari bawah, dari nol sekali gitu Mas. Saya sejak SMP hampir teman-teman sekolah itu beli spare part sepeda ontel sama saya. SMP mulai gitu. Iya. Karena memang sejak SMP saya sering diajak Bapak ke pasar, akhirnya saya beli klakson, beli setang, beli segel yang tempat duduk itu yang ada gambar-gambarnya. Saya jual di teman-teman sekolah. SMP. Dan alhamdulillah SMA itu saya udah mengenal motor gitu.
kenal motor, Vespa, meskipun belum punya motor, tapi saya setelah pulang sekolah saya lari ke bengkel. Saya gimana caranya? Saya pengen tahu motor, pengen tahu bengkel, pengen tahu otomotif. Itu kesadaran sebenarnya. Tapi memang dari dalam memang hobi ya, otomatis suka gitu kan. Itu bukan karena hobi, tapi kesadaran. Dan lama-lama menjadi hobi. Iya. Awalnya belum begitu awalnya karena Memang gini Mas, Apakah Bapak. kebutuhan? Iya, kebetulan Bapak saya itu orangnya itu apa ya? Karena orang swasta ya, orang swasta. Dulu Bapak juga sudah pernah punya basic jadi pengurus parkir, terus calo motor, jadi apa? Jadi paris rabutan ya. Nah, saya pelajari dulu. Wah, ternyata Bapak saya seperti ini, saya harus sendiri. Gitu. Nah, saya memang apa ya namanya sudah sadar sejak kecil. Memang Bapak saya itu ekonominya seperti itu, ya kan? Mau nggak mau saya harus bisa kerja, saya harus punya bakat. Ya alhamdulillah sejak lulus sekolah saya benar-benar mulai dari nol. Berarti kan kayaknya nggak hanya perlu motivasi ke sekolah-sekolah, bikin buku atau film kayaknya juga. Karena anak sekarang itu tidak semua bisa membaca buku saja. Tidak cukup hanya membaca buku, tapi dikasih rangkuman, didatengin, ya kan? Didatengin, dikumpulkan, mendengarkan bareng-bareng. Ya, gitu. Itu lebih asik, lebih terangsang. Karena dalam buku itu dia sudah biasa setiap hari berhadapan dengan buku. Gitu. Memberikan motivasi dengan bentuk video, memberikan motivasi bentuk konten, itu mereka sudah biasa bikin konten. Gitu. Tapi dengan cara kita minta izin ke sekolahan, memberikan acara motivasi kepada anak-anak yang mau lulus atau mendekati lulus, insya Allah akan ada pengusaha-pengusaha yang tumbuh di sini. dan SMP kan udah rezekinya nih Mas Fahmi ini. Kamu SMP waduh ngapain? SMP nggak apa-apa. Lain nanti. Ya artinya sudah ada bukti dan mungkin ketika ini muncul pengusaha, itu kan tentu efeknya semakin bagus ya. Betul. Akan menyerap berapa itu makin bagus. Iya. Bisa mengangkat angka kemiskinan makin turun begitu ya. Rangsangan itu tapi kadang-kadang orang-orang itu ya itu karena mental ya, ada yang nggak berani, ada yang bingung lah macam-macam itu semi curhat kita sebenarnya. itu Ada yang justru malah berharap miskin biar dapat bantuan terus itu dari pemerintah. itu mental ini sih, mental yang masuk jauh di sana itu susah. Susah untuk diangkat. Kalau menurut saya sebisa mungkin kita memberikan arahan kepada masyarakat, arahan kepada anak-anak sekolah itu yang positif dan yang berguna. Kalau bisa yang memberi jangan sampai diberi, ya, gitu kan. Kalau untuk terobosan itu salah satunya itu saya. Dan mungkin banyak terobosan karena saya pun maju ke pemilihan bupati ini hanya bukan sekedar pengen maju, kepengen dipanggil pejabat. Itu saya benar-benar pengen ngasih terobosan, kepengen ngasih solusi apa kemampuan saya akan saya curahkan di situ. Dan buktinya bahwa perusahaan saya sekarang itu hampir konsumennya semua seluruh kota. Nggak cuma di Banjarnegara saja. Tapi kenapa jauh-jauh dari Papua datang ke Banjarnegara, jauh-jauh dari Medan datang ke Banjarnegara, melewati beberapa karoseri, itu nggak mudah. Untuk memberikan kepercayaan itu nggak mudah, gitu. Itu dasar saya. Kenapa kok saya ingin maju? Karena saya ingin membantu juga. Tidak hanya aku memperkaya diri enggak, atau mau jadi pejabat enggak, atau mau gimana enggak. Jadi bilang saya cukup sebenarnya untuk menjadi seorang pemimpin di perusahaan saya. Tapi apa salahnya kalau saya ingin maju, kan? Ingin memberikan yang terbaik untuk warga Banjarnegara, untuk menjadi penyemangat para anak-anak muda. Jangan sampai
tidak semangat atau pesimis, kita harus optimis. Itu. Memang saya begini karena saya dulu bukan siapa-siapa. Saya orangnya mandiri, Mas. Ibu saya alhamdulillah belum pernah saya mintain uang 1 juta pun. Bu minta uang 1 juta buat beli motor atau buat beli sepeda, apalagi buat beli perusahaan atau buat beli rumah, belum pernah. Kalau kita buat jalan-jalan. Jadi memang apa ya? Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita yakin dan semangat. Oke. Berbicara soal yakin dan semangat, mau nggak mau kan kita harus bicara mengelola pemerintahan itu kan ada anggaran APBD, APBN, dan di Banjarnegara APBD-nya sedikit bisa dibilang. Iya. Nah, barangkali kebijakan-kebijakan apa nanti yang akan dilakukan Mas Fahmi untuk mengelola anggaran yang sedikit ini? Saya sudah terbiasa bertemu dengan anggarannya sedikit setiap hari di perusahaan saya. Jadi mungkin nanti di pemerintahan sampai saya terpilih pun saya akan terbiasa punya anggaran yang kecil tapi saya bisa menghasilkan yang lebih besar. Contoh nih, saya punya usaha sekarang kan, dari polosnya bahan baku kan bisa menjadi bentuk, bisa menjadi karya seni, bisa menjadi karya kan bentuk yang disukai orang. Itu adalah salah satu pola pikir atau salah satu hal yang mungkin tidak terjadi. Itu sudah terbiasa. Jadi gimana caranya kita punya modal kecil tapi bisa menghasilkan besar. Itu. Dan tidak boleh pesimis. Kalau kita punya APBD kecil kan, ya kita gimana caranya mengolahnya itu bisa rata kan, bisa adil, bisa kena semuanya. Dan hasil yang luar biasa. Dan hasil yang luar biasa, lebih dari luar biasa kalau bisa. Lebih dari luar biasa. Jadi apa nih Mas Fahmi? Bayangan Mas Fahmi ketika nanti menjadi pemimpin negara, seperti apa sih Banjarnegara tahun 2029 itu? 5 tahun yang akan datang. Tahun 2029 akan seperti apa nih Banjarnegara? Kalau 5 tahun ke depan Banjarnegara tidak maju, saya tidak mau maju lagi. Yang tentunya Banjarnegara nanti full spec seperti karya saya. Banjarnegara Full spec. Ya. Nah kalau 2034, 10 tahun dari ini, ketika diberi kesempatan, diberi amanah 2 periode, akan seperti apa ini Banjarnegara? Kemiskinan akan berkurang, kan? Kemiskinan akan berkurang, Banjarnegara lebih maju, tak terduga. Oke, seperti apa nanti ya kita tunggu ya. Itu target saya. Ya, betul. Apalagi? Ini Mas Fahmi loh. Iya. Sambil di Seperti ini. karena saking aslinya. Saking kasihnya ngobrol ternyata memang saya sendiri masih banyak yang baru tahu ini. Ternyata dari SMP tadi sudah mulai terus sekarang 200. Tahu pokoknya ini itulah yang maksudnya dia itu yang itu yang dipakai gitu. Ternyata memang punya visi yang bagus, punya terobosan yang bagus yang memang mungkin ya ketika mendatangi sekolah mengubah mindset yang memang terlihat sekali tapi itu fundamental, itu mendasar gitu ya. Karena ketika mindsetnya bisa anak bisa berubah, semangatnya berubah, itu akan mengubah semuanya. Iya. Itu penting. Penting sekali benar. Karena mau nggak mau kita harus sadar bahwa sekarang ini kayak etos kerja anak-anak muda sekarang turun, terus kemudian pengennya gaji gede tapi kerjanya yang ringan, yang banyak hiburannya seperti itu. Dan nanti di situ akan ada materi, akan ada hal yang bisa mengena kepada semua anak-anak muda. Seandainya saya dikasih kesempatan, salah satunya adalah instan. Gak ada yang instan kalau pengen jadi orang sukses. Gak ada yang instan kalau pengen jadi
orang kaya. Semua harus menikmati proses. Semua harus mencintai proses. Dan untuk anak-anak muda harus semangatnya ditanam dari sekarang. Nah, maka dari itu kadang banyak anak muda yang nggak mau mendengarkan orang tua. Tapi kalau dikasih semangat atau dikasih motivasi sama bupatinya atau sama pemimpinnya, itu kadang mengena. Ya kan? Anak-anak zaman sekarang dibilangin orang tuanya nggak belum tentu mau kan. Tapi kalau dibilangin sama calon mertua atau sama orang lain, siap. Itu. Jadi era sekarang itu era gimana penjelasannya, era gimana cara memberikan komunikasinya. Itu menjadi pemimpin nggak cuma hanya menjadi pemimpin, tapi bisa memberikan terobosan-terobosan, baik itu di sektor pertanian, sektor pendidikan, sektor apa saja, harus komplit. Ada yang bilang, loh, basicnya Fahmi pengusaha. Saya setiap hari belajar 2 motivasi, 2 materi tentang masalah pemerintahan. Gitu. Tapi saya akan lebih dari itu. Saya udah pernah sulit, saya udah pernah itu, tapi saya tetap optimis. Saat ini banyak orang yang meragukan saya, kan? Tapi kenyataan bukti loh. Kita harus mata melihat, Fahmi seperti apa sekarang? Apa anaknya orang kaya? Apa anaknya pengusaha? Apa anaknya pejabat? Bukan siapa-siapa. Bapak saya udah nggak punya pekerjaan sejak dulu. Cukup saya yang bekerja. Dan sekarang saya bukan hanya orang yang punya tanggung jawab satu, tanggung jawab saya banyak sekali. Gitu. Alhamdulillah semakin hari tambah karyawan, itu dasar saya mau maju salah satunya. Dan harus punya pola pikir yang tangguh juga. Ketika saya kedatangan karyawan polos, belum punya skill, ya kan, belum pernah kerja, itu kesulitan. Tapi buat saya nggak ada kalimat sulit. Ayo terima, Bismillah. Kita berkorban dalam waktu sebulan 2 bulan, anak ini harus dilatih, kan? 1 skill, 2 skill, 3 skill sampai 5 skill, nanti jadi ahli. Alhamdulillah yang dulunya gajinya kecil, sekarang gajinya udah besar. Alhamdulillah yang dulunya nggak punya motor bisa punya motor. Gitu. Alhamdulillah yang dulu nggak punya rumah, sekarang ada yang punya rumah. Itu salah satu kebanggaan yang indah sekali menurut saya. Tumbuh ya, anak itu tumbuh ya. Jadi untuk menjadi calon bupati atau menjadi pemimpin itu harus punya bukti-buktinya sebenarnya. Nanti takutnya dari bupati nggak punya terobosan, hanya cuma sekedar tanda tangan, kebijakan-kebijakan atau menjadi eksekutor, jangan. Benar-benar cuma jadi landai-landai aja. Iya, kita harus punya lebih itu dari itu. Iya. Dan mungkin ini Mas Almi ya, tadi topiknya banyak. Apa ini misalnya untuk menjawab orang-orang yang sampai saat ini masih mungkin memandang Mas Fahmi sebelah mata dalam hal mungkin wah Mas Fahmi itu kan hanya pengusaha, mana tahu tentang pemerintahan, mana tahu tentang pertanian, karena di banyak negara ada pertanian, mana tahu tentang hubungan infrastruktur dan lain-lain. Mungkin silakan Mas Fahmi menyampaikan itu untuk menjawab beberapa pesimis nih, beberapa orang yang masih memandang Mas Fahmi sebelah mata. Kita tidak apa. Gini Mas, dalam prinsip saya, apa yang bisa dikerjakan oleh orang lain pasti bisa dikerjakan oleh orang lain juga. Ya enggak? Saya nggak tahu tentang dunia otomotif, tapi saya pelajari. Cepat kok bisa. Saya tidak tahu tentang dunia ini. Insya Allah kita pelajari. Sekarang ini, handphone itu bisa bikin orang bodoh, bisa bikin orang pinter, bisa bikin orang kaya, bisa bikin orang biasa-biasa saja. Tapi kalau kita gunakan dengan baik, kalau kita nggak tahu tentang dunia politik atau nggak tahu tentang kita belajar, ada Google, ada YouTube sekarang, ya kan? Bisa dipelajari dengan waktu singkat. Jadi nggak ada yang tidak mungkin. Yang susah itu gimana caranya menjadi orang kaya cepat. Itu yang paling susah. Gimana menjadi pemenang langsung juara itu yang paling susah. Ada proses. Gitu. Jadi jangan sampai pesimis sama Mas Jati atau pesimis sama
yang lain gitu. Semua orang punya kemampuan dan punya kelebihan, punya kekurangan juga masing-masing. Usahakan punya kelebihan semua, gitu. Lebih banyak kelebihannya. Ya Mas Fahmi, terima kasih untuk kedatangannya. Closing statement agar kepada masyarakat agar rame-rame nanti mendukung Mas Fahmi untuk untuk yakin dan memilih Mas Fahmi untuk menjadi bupati. Untuk masyarakat Banjarnegara, tentunya kita harus pintar memilih pemimpin masa depan, atau harus pintar-pintar menilai rekam jejaknya para calon pemimpin Banjarnegara. Jadi tidak hanya cuma banyak uang, atau hanya sekedar pengen maju, atau hanya sekedar pengen menjadi pejabat, tapi benar-benar ingin Banjarnegara lebih baik. Oke, terima kasih atas kedatangannya Mas Fahmi. Terima kasih atas hanya memenuhi undangan kami. Semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih tetap bergabung di channel ini di Rumah Gagasan. Perlu kami sampaikan juga bahwa tidak hanya Mas Fahmi Wirawan ini yang kami undang untuk kegiatan ini, tapi semua bakal calon yang lain juga kami undang. Hanya kebetulan Mas Fahmi ini yang pertama hadir di pemilihan kami. Oke, terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Oke, sampai jumpa di lain episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Terima kasih.